bagaimana untuk yang kedua, tiga, dan keempatnya? Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Maka di sini otomatis berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu Kepala Madrasah, Bendahara BOS, dan staf keuangan madrasah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat kwitansi otomatis dari Rcam pada SPJ BOS tahap 1 tahun 2022. Ada 6 langkah ya di sini ya saya bikin supaya kita lebih enak. Saya bikin seperti ini. Yang pertama, tahapannya adalah menyiapkan file kwitansi dalam format Excel, mengaktifkan developer tab di Excel, kemudian menginstal add-ins terbilang di Excel, kemudian mengcopy data kwitansi di Rcam, kemudian mengolah data dari Rcam yang diperlukan untuk membuat kwitansi otomatis di file Excel, mengatur, menambah, mengulangi kolom, dan menginput fungsi Excel yang diperlukan. Kemudian terakhir baru kita mencetak kwitansi otomatis sesuai belanja di Rcam. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan file kwitansi atau BKP. Silahkan Bapak Ibu nanti download di link deskripsi video ya. Filenya seperti ini, sudah saya siapkan. Nanti tugas kita adalah tinggal mengubah tulisan-tulisan yang warna biru ini. Kalau yang merah ini rumus yang sudah saya siapkan ya, VLOOKUP ya. Kita menggunakan VLOOKUP rumusnya, kemudian nanti dia ngeling ke sini, otomatis nanti akan kita print. Nah, jadi sangat ini sekali, sangat mudah, tinggal mengubah nanti yang warna biru ini, nanti kita praktikkan. Nah, kemudian selanjutnya silahkan nanti di download di file di link video ya. Kemudian yang kedua yaitu mengaktifkan developer tab di Excel. Ini menu yang developer ini, kalau belum diaktifkan maka dia tidak akan muncul. Caranya mengaktifkannya seperti ini, kita klik file, kemudian kita klik option, setelah itu kita klik customize ribbon di sini, kemudian kita centang yang ada tulisan developernya ini. Kalau punya saya ini sudah saya centang, jadi silahkan Bapak Ibu centang kemudian di OK, maka hasilnya adalah developer ini akan muncul. Gunanya developer ini adalah untuk membuat ini seperti ini, tapi ini nanti sudah saya siapkan, Bapak Ibu silahkan dipakai saja langsung. Tapi developer harus tetap dimasukkan ya, tab developernya di Excel Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, menginstal add-in terbilang di Excel. Add-in terbilang itu Bapak Ibu adalah add-in yang dapat mengubah angka ya, angka seperti ini menjadi huruf. Dan 300.000 maka di sini otomatis terbilang, artinya kalau kita ini kita ubah menjadi 123.456 maka dia akan rubah otomatis. Itu misalnya ini kita rubah menjadi 100.000 rupiah misalnya, dia akan berubah otomatis tanpa harus kita ketik. Nah, itulah fungsi add-in terbilang. Nah, caranya begini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan download add-in terbilang di link ini. Link ini nanti saya lampirkan ya di link deskripsi video ini. Bapak Ibu silahkan download. Kalau kita coba praktekkan, saya coba praktekkan. Bapak Ibu copy saja di link itu, kemudian Bapak Ibu pastekan di browser sini, enter. Kemudian Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke Google Drive ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu download ya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, tapi nggak apa-apa, silahkan di download. Maka di sini akan muncul, kita klik kanan show in folder. Saya akan praktikkan di sini. Setelah kita download terbilang yang ini tadi ya, kalau ini kan hasil, saya hapus saja ini terbilangnya ini. Bapak Ibu silahkan ekstrak, klik kanan, kemudian ekstrak to terbilang Excel, maka dia akan buka foldernya seperti ini. Oke, terbilang Excel 1 ya, kita ingat di sini ini. Kemudian setelah Bapak Ibu mendownload file terbilang add-in terbilang itu, Bapak Ibu silakan kembali ke Excel ini.
kemudian ke file, kemudian option, kemudian diklik trust center, kemudian trust center setting, kemudian Bapak Ibu centang yang ini, enable all macros not recommended, potentially dangerous, code can run. Jadi ini oke. Nah, enable all, kemudian setelah itu Bapak Ibu oke kan. Setelah kembali ke jendela ini, Bapak Ibu ke add-ins. Di bagian add-in di bawah ini ada tombol ataupun ya go ya, ini ya, tombol go ini Bapak Ibu klik go. Kemudian kali ini sudah saya centang karena memang sudah terinstall di Excel saya. Kalau Bapak Ibu belum, maka Bapak Ibu larinya ke browser, browse dulu, browse. Nah, di browse inilah gunanya, dimana kita tadi menyimpan file download yang terbilang satu ini, file ini. Nah, jadi kita tempatkan tadi di file download, kita klik ini, kemudian kita oke. Setelah kita oke, kita Bapak Ibu oke kan, kemudian Bapak Ibu langsung klik oke di sini, maka dia akan otomatis langsung bisa membaca ataupun bisa kita masukkan rumus add-in terbilang seperti ini. Terbilang itu seperti ini. Kali ini kan belum bisa, dia belum otomatis membaca huruf atau angka yang di sini. Nah, kita klik terbilang, kemudian kita buka kurung, kita klik ini sel ini, kita tutup kurung, kemudian karena nanti dia akan seperti ini. Nah, maka kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis membaca angka menjadi huruf. Dia akan otomatis membaca angka yang sebelah kiri ini menjadi huruf di sini. Tapi di sini tidak ada kata rupiahnya. Nah, maka kita taruh kursornya di bagian 120.000 ini. Kita klik kembali, kita tambahkan kembali di rumusnya, di fungsinya. Kita tambahkan dan ya. Kemudian tanda petik, spasi, rupiah, kemudian tanda petik lagi. Nah, setelah itu enter, maka otomatis rupiahnya akan bertambah. Kita cari lagi ke bawah. Kalau kita lihat di sini rumusnya seperti ini, kita klikkan sama dengan, kemudian tulis terbilang, kemudian file Excelnya, file sheetnya, barisnya ini misalnya 300, ini kan E7 nih, E7, kemudian kita tambahkan, karena biasanya kita ini kan rupiah, maka kita ketik dan, kemudian tanda petik, kasih spasi. Ini spasi karena rupiah, nanti akan spasi dia, kemudian rupiah, tutup petik seperti ini, enter, maka akan muncul seperti ini, 300.000 rupiah. Ini 300.000 saja, kita tambahkan rupiah dengan rumus seperti ini. Oke, itu berarti kita sudah menjalani langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang keempat, Bapak Ibu, adalah cara membuat dan mengolah data untuk kwitansi. Nah, sekarang kita baru kita akan login dulu ya ke ke portal IDM Erkam kita. Baik, sekarang kita sudah berada di dashboard akun Erkam Bendahara. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan data Excel untuk membuat kwitansi otomatis, pastikan dulu Bapak Ibu sudah mendownload file yang sudah saya sediakan ya, dua ini ya. Di sini ada BKP kwitansi dan ada mentahan buku pembantu kas. Ini ada di link deskripsi. Pastikan Bapak Ibu sudah download dan sudah Bapak Ibu siapkan, sudah dibuka seperti ini. Oke. Sekarang di akun bendahara ini kita ke realisasi pengeluaran kegiatan. Ya, tampilannya kan seperti ini. Kemudian kita lihat di bawah, di sini ada 10 per halaman. Bapak Ibu buat 50 per halaman supaya kita lebih cepat dalam mengkopinya. Ini halaman 1. Kalau di sini kita lihat ada 2 halaman ya. Mungkin punya Bapak Ibu ada 3, ada 4 halaman, tapi ini cuma 2 karena dia nggak sampai 100. Kemudian tarik lagi ke atas. Kemudian Bapak Ibu silakan copy dari nota ini, blok semuanya. Pastikan semuanya terblok untuk kita copy sampai ke bawah. Untuk halaman 1 ini kita klik kanan, kemudian kita copy. Ini Bapak Ibu buka file Excel yang tadi sudah Bapak Ibu download. Di sini ada mentahan buku pembantu kas, ada BKP kwitansi. Kemudian Bapak Ibu klik tambah ini untuk menambah sheet ya.
Nah, kemudian kita pastekan hasil copy dari Aircam tadi, portal Aircam tadi kita paste klik kanan, paste spesial, kemudian teks. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini baru kita copy dari halaman 1. Sekarang kita lanjutkan untuk copy halaman 2-nya. Kita klik halaman 2 di bawah ini. Ya. Nah, kemudian kita blok juga. Untuk halaman 2 ini, kita cukup blok yang dari ininya saja tanpa judul. Jadi mulai kalau udah halaman 1 tadi kita mulai dari nota ini kita blok semua, tapi ini kita tidak, karena ini halaman 2 kita lanjut saja di bawah sini. Pastikan tercopy kecuali yang judul tabelnya itu. Ya. Setelah itu sama seperti tadi kita copy, kemudian kita paste spesial kan di sini. Kita lanjutkan ini. Taruh kursornya di sini, paste spesial, kemudian teks. Sehingga dia akan nyambung seperti ini. Nah, kita lihat di sini kolom ini. Kolom ini kan sekarang sudah terdiri dari beberapa. Di sini ada nomor nota, sumber dana, tipe kas, ya. Kemudian keterangan, subtotal, pajak, sampai ke status aksi sesuai dengan tabel yang ada di Aircam kita ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini di mentahan buku beban tugas ini apa-apa yang kita perlukan dari data mentah ini. Nah, yang pertama tanggal nota. Tanggal nota ini sudah ada di sini. Kita lihat tanggal nota yang kolom ini. Berarti kita copy saja. Kita copy dari datanya saja tanpa judulnya. Kita copy ini. Ctrl C. Kemudian kita pastekan kembali ke sheet mentahan buku beban tugas. Klik kanan, kemudian paste special value. Oke, biar agak rapi, biar kelihatan, kita lebarkan seperti ini dahulu. Kemudian untuk kolom yang kedua, kode Bapak Ibu, kode ini adalah kode transaksi ya, kode kwitansi. Artinya kita isi dengan 001, kemudian di bawahnya itu 002, kemudian 003. Silahkan dilanjutkan saja, kita seret sampai ke bawah. Di sini saya berikan sampai angka 100 ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya hanya 71 BKP. Nah, sekarang untuk kode sudah kita isi. Sekarang untuk mengisi kolom keterangan ini kita ambilkan lagi datanya dari sini. Kolom keterangan itu adalah yang ini. Ya, kita copy saja. Untuk datanya saja kita copy. Kemudian kita pastekan di kolom keterangan ini, klik kanan, paste special value ya. Oke. Sekarang sudah terisi. Sekarang untuk total. Untuk total ini berarti harga di sini di kolom yang ini. Sama kita blok semua, tarik sampai bawah, kita copy, kemudian kita pastikan di total ini. Kita sempurnakan dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang kolom total ini sekarang kita perhatikan bahwa di sini ya, untuk anehnya di sini ada 300, ada 25, ada 700. Ternyata file yang kita kopikan dari Aircam ini tadi, setelah kita pastekan itu, untuk belanja di bawah 1 juta itu 0 ribuannya tidak ikut. Ini seharusnya kan 300.000, tapi di sini hanya terpaste 300 saja. 25 ini berarti 25.000, 50 ini berarti 50.000, 200 ini 200.000. Maka Bapak Ibu, ini tugas kita adalah kita ketik manual saja. Saya sarankan manual saja tanpa pakai rumus. Bisa saja pakai rumus ya, kita tambahkan 03 itu bisa saja, tetapi kurang tepat nanti karena dia berdampak pada fungsi yang akan kita masukkan. Sehingga saran saya kita ketik manual saja 3, kemudian kita pastekan ke belanja-belanja yang tidak tercopy 0 ribuannya dari Aircam itu. Oke, saya percepat saja videonya. Baik, setelah selesai dengan menginput secara manual ya 0 ribuan ini, maka dia sudah otomatis menjadi seperti ini. Oke, sekarang Bapak Ibu coba kita geser ke kolom berikutnya, yaitu kolom terbilang. Nah, di kolom terbilang ini adalah disinilah fungsi dari add in terbilang yang saya maksud. Add in terbilang itu rumusnya seperti ini. Kita klik sama dengan,
kemudian terbilang. Ini adalah fungsi dari add terbilang yang sudah Bapak Ibu download dan install di Excel Bapak Ibu. Terbilang, buka kurung, kita klikkan ke sini ke E7 ini, tepat total dana ini, kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan kata dan, kemudian kita akan petik spasi rupiah karena kita butuh tambahan rupiah di sini. Ditutup dengan tanda petik lagi enter. Maka dia udah otomatis 300.000 ini dibaca dengan huruf, dia otomatis 300.000. Kemudian Bapak Ibu seret saja ke bawah sehingga dia akan membaca secara otomatis juga yang lain. Kayak ini ada yang value ya. Kenapa dia value? Karena di sini kita perhatikan, berarti di sini memang ada setting yang masih ada titik itu dari kita copy pastekan tadi itu. Seharusnya kita hilangkan dulu tanda titik itu. Kita blok semua ini, kita blok, kemudian Ctrl F, kemudian replace. Bapak Ibu ketikkan sini titik, replace width-nya bisa biarkan kosong, kemudian replace all. Oke, ya, Bapak Ibu close, maka yang value tadi otomatis hilang, dia sudah terbaca semua. Oke, sekarang sudah terbilangnya sudah. Kemudian untuk kolom tempat dan penerima ini, tempat ini maksudnya lokasi di mana tempat kita transaksi. Penerima ini adalah toko ataupun individu yang menerima pembayaran dari uang yang kita berikan, yang kita belanjakan. Nah, di sini Bapak Ibu kita input secara manual ya, karena ini sesuai dengan laporan realisasi yang kita input. Di laporan realisasi kan ada lokasinya di mana, kemudian ada penerimanya siapa gitu. Dalam hal ini saya berikan contoh yang punya saya. Nah, saya kopikan ini, saya berikan contoh saja sebagai contoh. Artinya Bapak Ibu karena ini sebagai contoh saja, silakan nanti diinput manual, untuk siapa penerima tempat dan penerima ini. Pastikan semuanya sudah terisi. Nah, sehingga ini nanti akan menjadi file mentahan buku kas pembantu. Buku kas pembantu itu terdiri dari 5 kolom Bapak Ibu yang ini. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan di tanggal nota, di kolom tanggal nota ini. Di sini ada hari, kemudian tanggal dan jam. Padahal di tanggal nota itu biasanya yang kita input itu hanya tanggal, bulan dan tahun saja, tanpa hari dan tanpa jam. Nah, bagaimana cara kita supaya memisahkan hari dan jam ini sehingga nanti hasilnya tinggal, misalnya ini tinggal 3 Januari tahun 2002 saja. Caranya begini. Sekarang Bapak Ibu silakan buka dulu sheet baru ya, tambah sini. Nah, kemudian kembali ke mentahan buku pembantu kas, Bapak Ibu kopikan semua ini. Yang khusus untuk tanggal saja, khusus untuk tanggal nota yang ada hari sampai ke jam ini Bapak Ibu copy, kemudian pastekan ke file yang baru ini, file baru yang sheet 3 ini Bapak Ibu paste special value kan ke sini. Nah, sehingga dia akan sama seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita memisahnya? Bapak Ibu blok semuanya. Bapak Ibu blok. Kita akan pisahkan hari, tanggal dan jam ini. Blok. Kemudian ke data, kemudian klik text to column ya, biarkan delimited tercentang, next, kemudian tab, space nya dicentang juga ya, jadi tab sama space nya dicentang, next, kemudian ini dicentang general ini, kemudian finish. Maka tadi kolom yang menyatu itu sekarang sudah terpisah ya, terpisah seperti ini, sehingga yang kita tidak butuhkan kita hapus saja. Seperti ini, hari ini kita hapus saja dan jam ini kita hapus saja, tinggal tanggal, bulan dan tahun. Sekarang kita akan satukan lagi ini tanggal, bulan dan satu nih supaya dia tidak terpisah kolomnya. Caranya seperti ini. Bapak Ibu silakan ketikkan sama dengan concatenate, buka kurung ya. Kemudian biar mudah saja Bapak Ibu silakan copy saja, kita copy dari sini. Nah, ini sudah siapkan, Bapak Ibu copy, kemudian pastekan di sini. Jadi Bapak Ibu ketik concatenate, ini ubah ya jadi A1
kemudian B1 C1. Jadi Bapak Ibu ketikkan fungsi sama dengan konkatenate buka kurung A1 karena dia merujuk ke sini ke baris nomor 1 ini, B1 C1 seperti ini. A1, tanda petik spasi tanda petik koma, B1, tanda petik spasi tanda petik koma, C1 dalam kurung, tutup dan enter. Maka dia akan menyatu. Dari 3 Januari yang terpisah 2022 ini dia akan menyatu seperti ini. Untuk yang lain silahkan seret saja. Oke. Ya, dia otomatis menggabung menjadi satu. Nah, sekarang biarkan ini terblok seperti ini. Bapak Ibu copy kembali ke file mentahan buku pembantu untuk mengganti yang sudah ada ini. Pastekan di sini paste special value sehingga dia berubah menjadi untuk tanggal nota ini tanggal, bulan, dan tahun saja. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah lengkap ya untuk data buku mentahan, buku pembantu atau buku kas pembantu atau buku pembantu kas kita sudah lengkap, bahkan kita tambahkan terbilang, tempat, dan penerima. Kolom-kolom ini nanti akan menjadi data untuk mengisi BKP atau kwitansi otomatis ini. Nah, sekarang kita ke sheet BKP kwitansi otomatis. Kita bahas yang pertama yaitu tentang nomor BKP atau nomor kwitansi. Di situ di file yang Excel yang sudah Bapak Ibu download itu sudah saya masukkan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengubah yang berwarna biru saja seperti ini. BKP MTS ini sampai koma 3. Kemudian yang merah biarkan saja. Kemudian untuk yang biru yang satu ini, yang 121.31 garing kurang lapau 6. Kemudian pos T1 2022 ini adalah kode madrasah kami Bapak Ibu. Kode madrasah kami. Jadi bisa Bapak Ibu variasikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sini, nggak apa-apa. Yang penting dia nanti fungsinya mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Sekarang lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu hapus dulu tanda petik yang pertama ini ya, Bapak Ibu hapus. Kemudian K2 Bapak Ibu biarkan. Kemudian Bapak Ibu rubah yang ini, yang tanda petik 1 sampai ke F84. Bapak Ibu del backspace ya, backspace. Kemudian biarkan seperti ini. Bapak Ibu buka yang mentahan buku pembantu kas. Nah sekarang seleksi dari kolom 1 ini sampai semuanya sampai ke bawah, karena VLOOKUP ini adalah untuk membaca semua isi tabel. Jadi kita seleksi semua seperti ini, biarkan pas. Nah, sekarang kita perhatikan di rumusan ini VLOOKUP K2 mentahan buku pembantu kas adalah sheet yang ini. Kemudian karena kita bicara masalah nomor nota itu, nomor kode nota itu ada di kolom ketiga yang C ini ya, 001, 02, 03, 04. Jadi kolom nota itu ada di kolom yang ketiga, kolom nomor. Jadi kolom nomor kwitansi itu ada di kolom nomor 3, kolom yang C ini. Maka di sini kita input, kita isikan 3. Sudah ada otomatis itu, jadi nggak usah dirubah. Yang perlu Bapak Ibu ubah adalah yang ini. Yang ini yang perlu Bapak Ibu ubah. Jadi ini kode madrasah kami 12131 0806 itu kode wilayahnya, bos T1 2002. Bapak Ibu bisa hapus ini, kemudian langsung saja bos T1 2022 juga boleh. Silahkan. Setelah begini, taruh kursornya di fungsi ini, di rumus ini, enter. Maka dia otomatis akan keluar seperti ini. Oh ya, di rumusan ini nampaknya ada kurang ya, ada kurangnya di di tambah garis miring ya, di 001 121 nya ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan saja garis miring di sini dan garis miring. Oke, sehingga dia otomatis nanti 001 garis miring 12131. Ini dari rumusannya kita tambahkan ini tadi garis miring di depan kode sekolah kita ini, kita enter, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya adalah telah terima dari bendahara bos. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi nama madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini silakan isi manual. Untuk yang kolom yang uang sebesar ini Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu lakukan hapus. Untuk yang tanda petik di depannya ini Bapak Ibu hapus. Nah, kemudian VLOOKUP-nya biarkan saja, K2-nya biarkan. Kemudian ini yang Bapak Ibu harus blok, yang ini dari sampai ke F84 ini Bapak Ibu hapus.
backspace ya, biarkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ke mentahan buku beban tugas, kemudian kita seleksi semua sama seperti tadi. Nah, setelah memastikan semuanya seleksi, sekarang hapus yang tanda petik 2 di ujung ini, Bapak Ibu hapus juga. Sekarang enter, maka dia akan otomatis. Selanjutnya untuk kolom untuk pembayaran ini berarti kita akan bicara masalah keterangan belanja ya. Keterangan belanja itu di kolom yang di sini D keempat. Maka tugas yang pertama Bapak Ibu adalah ubah dulu ini kolom yang dari 5 ini berubah menjadi 4 ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu hapus dulu tanda petik 2 di depan ini ya. Kemudian sel blok yang ini tanda petik 1 sampai ke F84 nya. Jadi sebelum koma 4 koma false itu Bapak Ibu hapus backspace, kemudian biarkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ke mentahan buku beban tugas, seleksi semua sama seperti yang tadi, seleksi semua data yang ada, kemudian hapus yang tanda petik 2 di ujung, enter ya untuk pembayaran apa gitu. Oke, untuk kolom yang RP jumlah total belanja ini silahkan lakukan seperti ini, hapus tanda petik 2 di depan, kemudian K2 biarkan, VLOOKUP K2 biarkan, kemudian Bapak Ibu silahkan blok yang dari tanda petik 1 ini sampai ke A sampai ke ini H77 ini Bapak Ibu hapus ya, pastikan tanda petik 1 ini hapus juga, biarkan seperti ini. Kemudian kita ke mentahan buku sheet, buku tugas ini mentahan, kemudian kita blok semua dari sini sampai ke bawah, pastikan semua terblok. Oke, setelah terseleksi biarkan seperti itu, hapus yang tanda petik 2 di ujung, backspace, enter, maka dia otomatis seperti ini. Selanjutnya untuk kolom tempat dan tanggal transaksi ini kita olah, kita klik 2, kita hapus dulu yang untuk tanda petik 2 di depan ini. Kemudian kan di sini ada 2 rumus, K2 biarkan, kemudian Bapak Ibu tugasnya hapus yang berwarna biru ini sampai ke ini saja ya, sampai ke H84 itu Bapak Ibu hapus. Untuk yang pertama del, kita ke sheet ini, seleksi semuanya, biarkan. Kemudian kita lihat di fungsi yang ada di sini ya, fungsi yang ada di sini kita lihat K2 mentahan ini, Bapak Ibu silahkan copy sampai di sini, sampai komanya Bapak, sampai sini ya Bapak Ibu copy, Ctrl P, pastekan di sini. Ini pastikan ini terblok semua, kemudian paste di sini ya. Nah, setelah bisa, jadi ini sama H77 sampai H77, ini juga sama mentahan H7 sampai 77 false, hapus yang titik 2 di ujung terakhirnya, enter, maka dia akan otomatis seperti ini ya. Selanjutnya kolom yang terakhir yaitu kolom penerima. Kolom penerima ini kita langsung saja kita hapus tanda petik 2 di bagian depan ini, VLOOKUP K2, kemudian Bapak Ibu pastikan ini terblok sampai ke F84 ini terblok, 8 dan false itu biarkan saja, kemudian backspace, biarkan seperti ini. Bapak Ibu kesini seleksi lagi karena kita ini akan mengisi kolom penerima, jadi dia ada di kolom 8 ya. Oke, ini kita seleksi lagi, barusan lepas. Setelah diseleksi biarkan, kemudian kita perhatikan di fungsi ini H7 sampai H77 kolom ke-8 berarti kolom penerima false, kemudian terakhir hapus untuk tanda petik 2 di atas, di paling akhir itu enter, maka dia akan berubah otomatis menjadi kolom penerimanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk BKP nomor 1, BKP nomor 1 ini, BKP nomor 1 tentang belanja ini nasi kudapan Rp300.000, kemudian Agung Catering Negara Batin tanggal 3 Januari, sama seperti di sini otomatis. Nah, bagaimana untuk yang kedua, 3 dan keempatnya? Bapak Ibu tinggal klik ini saja,
maka di sini otomatis berubah ketika Bapak Ibu nomor ini adalah nomor BKP. Di sini nomor 6, kalau kita turunkan maka di sini akan jadi nomor 5, di sini nomor 5. Kemudian kita naikkan lagi seperti itu. Dia akan otomatis setelah kita garap yang BKP nomor 1 saja tadi, kembali ke nomor 1, bisa diketik nomor 1 ini, maka yang lain akan mengikuti. Ya. Dia sampai 71. Oke. Belanja yang terakhir itu tadi, dia otomatis di sini nomor BKP-nya otomatis, jumlah segala macamnya ini dari uang sebesar, untuk pembayaran apa, jumlahnya, tanggal, tempat dan tanggal transaksi, kemudian penerima. Coba kalau kita tambahkan ke 72 NA semuanya, tidak ada, karena memang belanja kita itu kalau di tempat saya ini hanya sebatas pada 71 ini saja. Ada 71 BKP, kalau tempat Ibu mungkin lebih dari ini. Nah, ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah cara kita untuk memprint hasil. Misalnya nomor 1 ini seperti kita print biasa saja, kita print seperti ini contohnya previewnya ya. Terserah Bapak Ibu, silakan langsung di print saja bisa. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan mempercepat kita ya. Bagi yang belum tahu, dan apabila ada kekurangan dalam tutorial ini, saya mohon maaf, dan kita saling berdiskusi di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.